Mati. Iya, kita ingat satu lagu. Kasih ibu kepada beta sepanjang masa, hanya memberi harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang lagunya udah ganti bu anak-anak. Lagunya udah ganti. Masya Allah ibu, itu kita hafal semua lagu itu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah. Begitu manfaatnya sinar matahari kepada dunia ini ya, dan begitulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Gak ada, kita ibu kan pernah melahirkan ya. Dulu kalau misalnya nih ditanya sama dokter pas ngelahirin, ibu ini harus ada yang diselamatkan salah satu. Apa yang ibu bilang sama dokter? Selamatkan dokter, selamatkan anak saya. Kalau kita merasakan itu, maka orang tua kita pun merasakan hal yang sama. Dulu saya ingat banget waktu kecil kan, saya tuh dari keluarga miskin. Kain yang buat bungkus bayi itu cuma beberapa helai. Kalau musim hujan, kotor, itu gak kering kan, kalau dicuci gak kering. Itu sama ibu saya ditaruh di atas tempat tidur, ditidurin sama dia. Karena badannya anget kan, biar kering, supaya cepet di belakang kulkas. Zaman dulu boro-boro kulkas. Ya. Belum punya ya, TV aja belum ada dulu ya, belum punya gitu. Aduh ya ampun gitu. Jadi Masya Allah ibu-ibu, kalau misalnya saya tanya nih sama ibu-ibu, apa yang ibu ingat tentang ibunya? Satu hal aja. Apa yang ibu ingat, kebaikan apa yang ibu ingat dari ibunya? Satu aja. Apa yang paling diingat? Ada yang mau cerita nggak? Terlalu banyak, terlalu banyak, banyak sekali. Yang paling diingat ada nggak bu? Kasih sayangnya, ucapannya, Masya Allah ya bu ya, banyak sekali yang diingat. Ibu saya tuh guru negeri, guru SD. Tapi waktu pindah ke Jakarta, kan dari Kebumen, orang Kebumen. Begitu pindah ke Jakarta, itu nggak bisa langsung jadi PNS lagi. Jadi guru swasta di swasta di daerah Selipi, gitu ya, SD swasta. Setiap hari itu guru tuh dapat snack, ya. Jadi kan ngajarnya dari pagi sampai siang. Dikasihlah snack 2 kue. Itu setiap hari ibu saya bawa pulang. Ya Allah, begitu sayangnya, ya, begitu sayangnya orang tua sama kita ini. Mungkin kalau kita nggak, coba bayangin pada waktu itu kan mungkin kita lapar ya, iya kan? Tapi dia bawa pulang, ngalah. Dan para ibu itu biasanya pembohong ya, iya nggak? Iya. Ini ada makanan enak nih. Udah makan kata ibunya. Kata anaknya, gitu. Ibu udah makan, udah. Kayaknya ibu belum makan, udah kenyang. Tapi kan dia enak, ibu nggak terlalu suka, iya kan? Ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita lihat bu ya, bagaimana Allah menciptakan seorang ibu. Saya pengen tanya, dengan kebaikan yang sedemikian banyaknya bu ya, yang sedemikian banyaknya, saya pengen tahu apa nama atau apa julukan yang ibu berikan kepada ibunya. Kira-kira kalau diibaratkan benda, ibu kita tuh seperti apa? Atau diibaratkan makhluk, itu seperti apa? Malaikat. Masya Allah.
Jadi pengen nangis. Matahari. Seorang ibu itu adalah malaikat yang tak bersayap. Dia jagain kita aja. Kalau yang sekarang ibunya masih ada, masih suka perhatiin kita nggak? Padahal udah berumah tangga, padahal udah punya suami. Dulu nih, yang ibunya udah nggak ada, pernah nggak ibu ditanya, kamu punya beras gak nak? Gimana keluarga, anak-anak sehat? Dan di hari tua, ibu kita pasti kesepian ya, karena kan udah ditinggal pergi sama kita ya. Dari kecil tuh dirawati, ditimang-timang, disusui, ya, dikasih pendidikan yang terbaik. Ada nggak di sini yang orang tuanya prihatin karena uang penghasilannya atau uang dari suaminya itu dipakai buat bayar sekolah? Prihatin hidupnya supaya anaknya bisa lebih baik daripada dia. Begitu udah sukses, sudah berhasil, anaknya nggak pulang-pulang. Sampai kangen, dipendem-pendem kangen, dipendem-pendem. Ya Allah, semoga Allah memaafkan kita ya Bu. Amin. Dan semoga orang tua kita yang udah gak ada meridhoi kita ketika beliau wafat ya. Dan mudah-mudahan saat ini beliau Allah tinggikan kedudukannya, Allah muliakan derajatnya, karena kita sering duduk di majelis yang kayak begini. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu buat ibu kita, buat orang tua kita. Dan ya Allah, ibu-ibu ya, astagfirullahaladzim, saya baru aja kehilangan ibu. Waktu saya kehilangan bapak, jadi saya punya bapak dan ibu yang sudah meninggal. Saya deketnya sama bapak, deket banget, karena bapak saya itu suka dongeng dari kecil. Terus bapak saya itu luar biasa bijaksananya gitu. Yang saya itu bahagia sekali ketika diceritain sama bapak saya gitu ya, didongengin sampai saya ulang gitu. Jadi saya deket banget sama bapak saya. Begitu bapak saya meninggal, ya karena meninggalnya baik hari Jumat gitu ya, dan sudah sholat dan sebagainya, jadi meninggalnya mendadak gitu, jatuh terus meninggal. Itu saya di rumah waktu itu yang ngurusin, yang nyariin segala macam, karena saya waktu itu tinggal sama bapak dan ibu gitu ya, ngerawat bapak dan ibu. Sedih banget, sedih, tapi saya masih bisa tahan. Ketika ibu saya meninggal kemarin, 15 Juli meninggalnya kemarin, COVID. Nah, COVID. Kami 6 bersaudara dan yang bisa merawat hanya saya dan kakak saya beserta suami dan anak-anak saya. Karena keluarga saya sudah COVID semua. Jadi udah punya daya tahan, kecuali saya yang belum. Jadi anak saya 2, kebetulan anak saya yang pertama psikolog, anak saya yang kedua bidan, gitu. Terus anak saya yang ketiga nggak ada di Turki. Jadi saya, suami, anak 2 ngerawat ibu saya. Itu begitu ibu saya meninggal kan cuma 1 minggu. Dari kena COVID sampai meninggal itu cuma 1 minggu. Itu nyari rumah sakit gak dapet. Alhamdulillah gak dapet. Kalau dapet saya cuma terima petinya. Nyari oksigen Bu, udah kayak apa harganya? Itu saya beli tabungnya, 1 tabung harganya 6,5 juta. Saya harus punya 5. Alhamdulillah, ini bukan lagi promosi, bukan Bu ya. Tapi alhamdulillah rumah ibu saya dekat sama DPD PKS Jakarta Barat. Itu kalau nggak disupport sama PKS, saya nggak tahu lagi. Karena ibu saya itu butuh oksigen yang kenceng kan. Itu yang segede orang, oksigennya itu 6 jam habis Bu. Kalau mau ngisi, nggak ada yang nerima. Saya harus keluar kota. Tabungnya harus ditaruh dulu di sana, besok baru diambil. Suami saya masih positif, anak saya masih positif. Udah sembuh tapi masih dites masih positif. Bolak-balik nyari oksigen, ya Allah. Itu rasanya ditinggal sama ibu itu perihnya, ya Allah. Padahal saya nggak terlalu deket kayak bapak, tapi perihnya sampai sekarang.
yang masih punya ibu, alhamdulillah. Karena sesungguhnya dia adalah surga yang Allah letakkan di atas muka bumi ini. Ada satu kisah seorang pemuda yang minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin jihad. Aku ingin jihad ya Rasulullah. Rasulullah cuma tanya begini, kamu masih punya ibu? Punya, pulang. Tapi aku mau jihad. Aku mau mendapatkan surga. Apa kata Rasulullah? Itu surga. Padahal mau jihad, bukan cari dunia, bukan mau kerja, bukan mau jalan-jalan, mau jihad bersama Rasulullah. Yang mencintai Allah dan Rasulullah kan mencintai jihad, pengen banget berangkat jihad. Itu dilarang sama Rasulullah, itu surgamu di situ. Allahu Akbar. Banyak sekali kisah-kisah ya yang luar biasa dahsyatnya, karena yang namanya berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua ini bayarannya kontan. Bayarannya kontan. Kontan di dunia juga di akhirat. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua, Masya Allah, semuanya lancar. Jadi kalau misalnya ibu bisnis nih atau suami bisnis, ternyata kalau orang Betawi bilang belangsak gitu, ya, nggak jalan, maka coba tengok bagaimana hubungannya dengan ibunya. Karena kalau di ekonomi, kan kalau di ekonomi kebutuhan pertama supaya kita sukses adalah modal, gitu kan? Ya, ide, teknologi, sumber daya manusia, kan gitu. Tapi sebenarnya di dalam Islam nomor satu modal paling utama adalah the power of mother. The power of mother, kekuatan seorang ibu. Jadi ridho ibu itu adalah modal yang paling besar. Ya, suruh pulang, sungkem, cium kakinya, minta ke ibunya doain. Karena doa seorang ibu itu langsung menghujam ke langit tanpa batas. Termasuk nih Bu, ada kisah ya, seorang anak yang Allah berikan dia teguran gitu, karena ketika dia lagi sholat sunnah, tapi terus ketika dipanggil sama ibunya gak nyaut, kan lagi sholat, ntar aja kalau udah selesai sholat gitu, nanti aja kalau udah selesai sholat baru dia nyaut. Ternyata ibunya ketika manggil-manggil gak disautin, ibunya gini ya, aduh ini anak kok gak nyaut, biarin ntar dia dapat musibah. Dan benar ternyata dia dapat musibah, ya, dapat musibah yang luar biasa gitu, sampai akhirnya ibunya harus meridhoi dia. Nah sekarang itu hanya di dalam hati Bu, gak kesebut. Suka gak kita Bu? Ya, kelupaan gitu, nyebut. Ini bandel banget. Ini anak saya bandel bener. Ini anak saya gak bisa diatur, atau enggak kita kenalin ke orang lain. Ini anak saya nih, alhamdulillah ya Allah gak bisa diam. Akhirnya gak bisa diam, karena dibilang begitu. Jadi yang namanya ucapan seorang ibu, jangankan diucapkan, di dalam hati aja, di dalam hati itu kejadian, langsung dibayar kontan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka nggak nunggu di akhirat, di dunia juga udah dibalas. Saya 6 bersaudara Bu, 6 bersaudara, saya nomor 5. Adik saya kalau dilihat secara ekonomi gitu ya, adik saya ini yang paling bungsu, yang paling makmur gitu. Adik saya ini diplomat, ya, sekarang lagi tugas di Taiwan. Wah pokoknya mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, biasa lah ya diplomat ya. Kan tugasnya aja kalau kemana-mana ada biaya dinas dan sebagainya gitu ya, jadi paling makmur. Dia bisa sesukses itu karena dia itu di antara 6 bersaudara paling nurut sama ibu, paling nurut. Jadi sebenarnya Bu ya, kalau ada hadis Rasulullah, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau kita berhadapan sama ibu kita, udah diam aja. Kalau kita nggak bisa berkata baik, diam aja. Mau ibu ngomong apa kek, udah diam aja, diam, manggut aja, senyum aja. Itu adik saya. Sampai waktu dia udah jatuh cinta nih sama gadis, dia bawa ke rumah, mau
dikenalkan sama ibu, kemudian dia tanya sama ibu, Bu, gimana menurut ibu? Nih udah dianterin pulang nih, ya? Gimana menurut ibu? Cantik, baik, tapi belum lanjut ini, tapi enggak deh, gitu kan? Langsung adik saya datangi perempuan itu, diputusin. Pokoknya kalau ada kata tapi dari ibu saya, ada sesuatu yang tidak seret di dalam hati ibu saya, adik saya itu langsung memutuskan untuk tidak. Dulu ibu saya itu kan PDIP sejati ya. dulu berseberangan ceritanya dengan saya. Nah, kalau saya berhadapan-hadapan dengan ibu saya, itu saya sedikit memberikan masukan. Dulu ya Bu, saya memberikan masukan supaya ibu saya seperti saya aja ikutnya gitu ya. Tapi ternyata adik saya bilang gini, Mbak, gak begitu caranya gitu. Padahal saya ngomong udah selembut-lembutnya itu, gak begitu caranya. Biarkan ibu dengan pilihannya, nanti kita kasih tahu dengan cara yang ibu tidak merasa dikasih tahu. Ya Allah, jadi benar-benar tuh adik saya tuh menjaga perasaan ibu sampai jangan sampai ibu saya itu terluka gitu. Dan Masya Allah Bu, adik saya itu hidupnya itu yang paling enak lah gitu ya. Kalau dilihat juga bahagia, istrinya soleha, anak-anaknya sehat-sehat gitu ya, karirnya bagus. Karena ya Allah taatnya tuh sama ibu tuh sampai segitunya. Ya, jadi Masya Allah ibu yang masih punya ibu jangan ditinggalkan karena dia adalah surga. Jadi dibayar kontan di dunia itu baru porsekotnya, DP-nya. Ntar di akhirat dikasih lagi yang lebih banyak lagi. Bayangin porsekotannya udah segitu. Udah dikasih keluarga yang baik, ya, dikasih penghasilan yang baik, pekerjaan yang baik. Masya Allah. Kita pingin sekali gitu mendapatkan kemuliaan itu, maka jangan tinggalkan surga yang sudah Allah letakkan di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan kita nih Bu? Ya, bagaimana dengan kita yang sekarang sudah menjadi seorang ibu? Ya. Bagaimana dengan anak-anak kita nih? Ya. Apakah anak-anak kita sudah sesuai dengan harapan kita? Belum. Apakah anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang begitu taatnya pada ibunya? Belum. Ya Allah, coba di next deh. Ya. Kita bisa lihat ya. Yuk, lagi. Yuk. Masya Allah ya. Jadi ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seorang ibu itu adalah mulia, ya, diulang berkali-kali, dan Masya Allah gitu ya. Di sana ada seorang wanita, ada surat keempat Anisa ya, perempuan, nggak ada surat Arijal, nggak ada. Ya. Terus ada wanita yang diprasestikan di dalam Al-Quran, surat Maryam ya, dia adalah seorang ibu ya tanpa memiliki suami. Ya, yuk. Ini tadi yang dibaca ya, tadi yang dibaca sama Koreanya, Masya Allah suaranya indah banget. Saya mau tukeran dong. Saya mau tukeran ya, Masya Allah. Jadi ketika lemah kita memang lemah, tapi karena kecintaan kita kepada anak kita, rasa lemah itu tidak terasa gitu ya. Yuk, Masya Allah. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan Allah. Ketika kita ingin sekali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lakukan, maka kembalilah kepada ibu kita. Kalau ibunya udah nggak ada, gimana? Kalau ibu udah nggak ada, maka berdoa. Berdoa. Sedekah bisa nggak? Sedekah atas nama ibu? Bisa. Diumrohkan? Bisa nggak? Bisa. Dihajikan? Bisa. Ya. Kita bisa sedekah atas nama beliau. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan atas nama beliau. Dan kalau ibu membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang ibu baca insya Allah untuk beliau. Tidak mengurangi pahala kita sedikit pun, tapi akan sampai juga kepada beliau. Ada satu kisah ya, orang tua yang dia sudah meninggal dunia, kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa gerangan? Kenapa kau angkat derajat
sedemikian tinggi, setiap waktu diangkat derajat sampai tinggi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anakku, amal-amal dan doa-doa anakmu. Insya Allah, jadi tidak terputus ya Bu. Apa yang kita lakukan saat ini kepada orang tua kita kalau orang tua kita sudah nggak ada. Ya, yuk. Ya, Masya Allah ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi apa yang kita dapatkan di hari tua adalah apa yang kita lakukan ketika anak kita masih kecil. Kita mendapatkan apa yang kita berikan. Sehingga doanya, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Ya. Kalau kita mendidiknya penuh kasih sayang, terus dia melakukan kesalahan, tapi kita maafkan. Dia melakukan kesalahan lagi, tapi malah kita belain. Dia melakukan kesalahan lagi, tapi malah kita puji. Nanti kalau kita sudah tua, ya, yang ada nanti istidraj jadinya, gitu, ya. Kita akan melihat bahwa anak kita itu banyak melakukan kesalahan, tapi tetap diberikan kebaikan, tapi sebenarnya untuk istidraj. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dia melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia mendapatkan kebaikan dunia. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya Bu, anak-anak kita yang kita didik dengan baik, insya Allah mereka akan membalas juga dengan kebaikan. Tapi Bu, sekali lagi saya berpesan pada diri saya sendiri nih ya, jangan sampai kita mendidik anak karena kita pengen didoakan. Jangan sampai kita mendidik anak supaya dibalas. Jangan, ikhlas aja. Nanti Allah yang balas semuanya. Kalau kita pengen didoakan, kita ajarin, kamu baca doa dulu, Rabbik firli wali walidayya, kalau ibu udah tua baca itu. Terus anak itu nggak baca, gimana perasaan kita? Sedih. Terus kita berbuat baik, kita sekolahin, kita kasih baju yang benar, yang bagus, kita kasih segala macam. Terus kemudian dia tidak membalas kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Sedih. Maka itu mulai sekarang kita berikan semuanya kepada anak kita dengan ikhlas. Ya, insya Allah Allah balas. Kalau anak kita yang nggak membalas, orang lain yang akan membalas insya Allah. Ya, menantu. Ya, yuk. Oh, nggak ada orang. Ya, di next yuk. Jadi ibu insya Allah bahagianya kita menjadi seorang ibu. Di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin menjadi seorang ibu, nggak bisa jadi ibu. Iya, sampai udah bayi tabung dan sebagainya masih juga nggak bisa punya ibu. Kalau ibu-ibu yang ada di sini subur-subur ya, jangan-jangan ketukar sendal aja hamil sama suaminya, saking suburnya. Ya, Masya Allah ya. Ini wasiat dalam surat Al-Ankabut ya. Kami berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yuk next lagi. Boleh di next lagi? Ya. Apabila seorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka akan terputus rezekinya. Ibu doanya setiap habis sholat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, insyaallah. Karena Bu, sebenarnya kita perempuan, ini milik suami, ya kan? Tapi suami kita seumur hidupnya milik ibunya. Kalau sampai dia lupa sama ibunya, ingatkan. Kalau sampai dia lama tidak datang ke rumah ibunya, antarkan, temani. Karena tugas kita adalah mengembalikan dia kepada ibunya, karena itu kehormatan dia. Dan disitulah rezeki akan mengalir gitu. Jangan sebaliknya. Itu Masya Allah ya. Jadi makanya dikatakan siapa orang yang paling mulia itu? Kata Rasulullah, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Jadi ternyata 3. Kemudian baru 1 buat bapak. Kenapa? Karena seorang ibu hamil. Karena seorang ibu melahirkan. Karena seorang ibu menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Coba tes Bu,
Kalau ada yang mau kasih tahu saya ya. Ada nggak seorang laki-laki yang mau hamil? Kalau dia mau, suruh ke pasar cari semangka. Ibu berapa kilo waktu hamil? Perutnya berapa kilo dari sebelum hamil sampai hamil paling tua? Itu penambahannya berapa kilogram? Hah? 14, 20. Oke, ya udah, yang 14 kilo aja semangkanya. Ya, dia bawa 9 bulan. Kalau semangka nanti takut busuk, ya udah kelapa. Ya, kelapa jangan dibelah ya, yang masih ada isinya coba. Gak akan ada yang sanggup 9 bulan 10 hari. Ya. Terus ada nggak laki-laki yang mau melahirkan? Nyobain gitu. Ya, suruh nelen buah yang gede, terus suruh keluarin lagi masih buahnya. Kelapa aja deh yang kecil. Kelapa aja yang kecil. Coba dia suruh keluarin. Waduh ya. Pasti nggak mau. Menyusui, Masya Allah, ini lagi rahmat Allah. Bayi, nggak ada yang diajarin buat menyusui ya Bu ya. Nggak ada yang diajarin, tapi semua bayi bisa menghisap dari puting ibunya. Coba kasih puting bapaknya, mau nggak? Belum nyoba? Aduh, coba. Gak bakalan mau anaknya. Karena itu rahmat Allah. Ya, petunjuk dari Allah gitu. Ini bukan gitu ya. Dia pasti gak mau. Masya Allah ya Bu, kemuliaan bagi seorang perempuan. Yuk, next lagi. Ya, di sini nih. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah padamu apakah kau sia-siakan pintu itu atau memeliharanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya, seorang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Ya. Kisah yang mengantarkan hadis ini adalah kisah yang sungguh luar biasa ya. Bagaimana seorang laki-laki yang dia itu harus memilih gitu ya antara ibunya atau yang lainnya. Jadi di sini diminta ya oleh Rasulullah untuk memilih gitu. Bahkan ketika disuruh memilih antara ibu atau jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi kalau punya di surga nggak jauh-jauh. Yuk Bu, coba deh sama-sama. Kita baca hadis itu udah hafal ya Bu ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hafal ya Bu? Yuk sama-sama yuk. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, telapak kaki ibu. Yuk sama-sama yuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta, di bawah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Coba bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini kita yang jadi ibu nih ya, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu bukan berarti nih gitu ya. Kamu harus hormat sama ibu. Kamu tuh nggak boleh kurang ajar sama ibu. Di surga di bawah telapak kaki ibu, bukan begitu. Tapi mana dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat adalah bahwa seorang ibu kita wajib hukumnya mensurgakan anak. Wajib hukumnya mensurgakan anak. Artinya apa? Memastikan bahwa anak kita melangkah ke surga. Jadi hadis itu menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar kepada seorang ibu agar mampu menggendong anaknya sampai ke surga. Tercium aroma surga dari tubuhnya karena akhlaknya yang mulia.
Saya sendiri belum tentu masuk surga. Iya, kita sendiri belum tentu masuk surga. Tapi kita harus memastikan bahwa anak-anak kita akan menjadi calon penghuni surga. Ya Bu ya? Makanya nih Ibu ya, anaknya disuruh ngaji ya, dimasukin ke sekolah-sekolah Islam, ke madrasah gitu kan? Disuruh ngaji, enggak ngaji sana, ibunya nggak ngaji. Ini enggak, ibunya udah ngaji, anaknya disuruh ngaji, masya Allah, masya Allah. Yuk, next lagi. Oke, ini nggak usah. Next lagi. Ya, nggak apa-apa, ini next lagi aja. Ini yang tadi dibaca juga ya, dari Abu Hurairah, seorang laki-laki. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak? Nah ini dia ya, ibumu, lalu baru ayahmu. Terus next lagi. Celakalah dia. Ditanyakan siapa yang celaka ya, wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, barang siapa mendapati orang tuanya telah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, lalu dia tidak bisa masuk surga. Jadi orang yang celaka itu apabila dia punya bapak atau dia punya ibu, khususnya dia punya ibu, tapi dia tidak bisa masuk surga karena dia mengabaikan orang tuanya. Bahagia ya jadi perempuan ya Bu ya. Alhamdulillah. Dari bayi kita ditanggung sama bapak ya, sama bapaknya. Sudah remaja masih sama bapaknya, sudah menikah sama suaminya ya. Gitu, dan ketika kita sudah tua maka siapa yang bertanggung jawab? Suami. Anak-anak ya. Ya, masya Allah. Terus next. Ya. Kama tadinu tudanu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebagaimana kamu memperlakukan, maka begitu juga kamu diperlakukan. Yuk, kita baca hadis lagi yuk, satu yuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Oke, kalau tidak begini Bu, kalau sayang begini. Oke, sama-sama yuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Seberapa besar cinta yang kita berikan kepada anak kita. Nah di sini cintanya harus yang positif ya Bu. Kalau mereka melakukan kesalahan juga tetap harus dikasih tahu. Kalau usianya di bawah 7 tahun, dongengin. Apalagi yang udah jadi nenek, yang rajin dongengin buat cucunya, karena disitulah nasihat akan masuk. Yang cucunya di bawah 7 tahun, dongengin, ceritanya jangan Cinderella ya, bawang merah, bawang putih, jangan. Ceritanya apa? Sahabat-sahabat Nabi, atau cerita-cerita para Nabi, atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi saya nggak tahu. Ya baca ya, tanya sama ustazahnya. Atau kisah-kisah tentang Rasulullah, banyak nggak kisah tentang Rasulullah? Banyak ya. Rasulullah dan buah limau, tahu nggak? Belum? Beneran nggak tahu kisah Rasulullah dan buah limau? Wah itu ceritanya seru banget itu. Kisah Rasulullah dan anak gadis kecil bernama Sabil, udah tahu? Belum juga. Kisah Rasulullah dan pelepah kurma yang bisa berbicara, belum juga. Wah itu cerita-ceritanya menarik sekali Bu. Nanti Ibu tanya sama ustazahnya, cari-cari tahu ya. Terus nanti dongengin deh sama anaknya ya. Itu akan jadi kisah yang sangat positif buat anak. Kalau Rasulullah dan Tabib Yahudi, kisah Rasulullah dan sebutir kurma, kisah Rasulullah dan banyak sekali ya, dengan susu kambing, kisah Rasulullah dengan apalagi ya, pengemis tua di pasar, kisah Rasulullah dengan wanita pembuang sampah di depan rumah Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisahnya ya. Nah
bikin satu event khusus cerita kisah-kisah Rasulullah ya. Biar kita bisa cerita juga sama cucu, sama anak, biar mereka memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah kisah. Jadi seorang pemuda udah dewasa, dia mencuri kendaraan. Terus dia ditangkap, dia dimasukkan ke penjara. Terus kan ini di Timur Tengah ya. Terus dia mau dipotong kan tangannya. Dia mau dipotong tangannya. Terus dia bilang apa? Sebelum aku dipotong tangannya, katanya, aku mau ibuku dipotong lidahnya. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa? Kemudian dia cerita, kenapa aku jadi pencuri? Karena dulu waktu aku masih kecil, aku pernah mencuri telur dari tetangga sebelah. Terus ibuku bilang gini, wah hebat kamu bisa nyuri telur gak ketahuan. Cuman pakai kata-kata itu, karena dianggapnya anak kecil, dianggapnya itu kenakalan biasa, tapi itu terekam terus di otaknya, di perasaannya, di pikirannya. Akhirnya dia menjadi pencuri besar yang akhirnya ketahuan dan dipotong tangannya. Akhirnya dia bilang, sebelum dipotong tangan, potong dulu lidah ibu. Astagfirullahaladzim. Tapi ada cerita lain lagi nih. Ada seorang anak yang dia itu dalam tanda kutip bandel gitu ya. Ibunya lagi bikin kue, terus dipanggang kan. Begitu keluar dari panggangan kan masih anget-anget, atasnya masih lembek-lembek gitu kan, basah-basah gitu. Sama dia disiram pasir. Ini dari Timur Tengah juga, ya, disiram pasir. Marah nggak? Coba ibu habis bikin kue, marah. Katanya mesis, tapi diambil pasir. Nah, marahnya didoain. Doanya gimana? Biar jadi chef. Saya sumpahin ya, disumpahin. Biarin kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Ternyata jadi nggak? Jadi imam Masjidil Haram. Sudahi. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan kita hikmah-hikmah ya. Jadi kita mesti hati-hati ya Bu kalau berbicara, karena keburukan yang kita ucapkan akan jadi seperti itu. Kalau kebaikan yang kita ucapkan akan juga terwujud. Jadi kalau marah isinya doa ya, yang baik-baik. Bandel banget, jangan. Ya, gak bisa diam, jangan. Ya, pintar banget nih, ganteng banget gitu ya. Yuk deh, next. Kembalilah kepada orang tuamu ya, buat mereka tertawa ya, karena mungkin kita pernah membuatnya menangis. Ketika kita membuat kalau air mata kita keluar nih ibu ya, ketika anak kita melakukan kesalahan kemudian kita menangis gitu, itu menjadi kutukan buat anak kita gitu. Jadi kita mesti berdoa aja, kalau kita sakit hati, sedih, kita berdoa kepada Allah yang baik-baik gitu ya. Dan jangan sampai yang masih punya ibu membuat ibunya menangis ya. Yuk. Nah ini pasti banyak sekali yang akan kita lakukan ya Bu ya, buat anak kita, buat anak kita yang juga sudah dewasa gitu ya, juga buat cucu-cucu kita, harus ada yang kita lakukan. Yuk next lagi. Ya, jazakumullah khairan katsir. Next. Ini dia waktu anak-anak saya masih SD, SMP, SMA. Terus kemarin lulus, yang satu sarjana psikologi, yang satu kebidanan, yang satu lulus aliyah MAN 10 ya. Terus ini sekarang mereka yang pertama sudah mau menikah, Allah sebentar lagi. Yang nomor 2 bidan tapi sekarang lagi kuliah S1 di UI, dan yang laki-laki sekarang lagi di Turki, lagi belajar di sana. Saya mohon ibu-ibu doakan supaya mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa jadi qurrata ayun. Saya juga akan doakan ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Yuk, next lagi. Oke, ditutup. Ini dia, saya kalau misalnya masih mau ketemu saya ada Facebook, ada YouTube, dan ada Instagram kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi dengan
saya ya. Yuk, udah. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak. Rasanya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita. Gak ada, gak akan ada. Bahkan ada seorang pemuda yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya sudah menggendong ibu saya sudah mengangkat ibu saya, nggak boleh kemana-mana, saya gendong kemana-mana, saya suapin, saya mandiin. Apakah saya sudah membalas jasa ibu? Apa kata Umar bin Khattab? Belum. Bahkan setetes darah yang dia keluarkan saat melahirkan belum terbalas. Bahkan setetes air susu yang kau hisap dari puting susunya itu belum terbalas. Jadi tidak akan ada yang bisa membalas. Dan insya Allah bukan hanya besok hari ibu, tapi hari ibu adalah sepanjang hari, setiap hari. Kita sama-sama berdoa buat ibu kita ya. Mudah-mudahan ibu kita dalam kebahagiaan, dan semua para ibu yang ada di sini, semoga Allah bahagiakan dengan kebahagiaan yang sempurna, dengan kebahagiaan yang sangat indah dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, tak ada gading yang tak retak, ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf video-video yang tidak terputar. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan pada hari ini. Semoga Allah memaafkan saya dan kita semuanya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang datang pada hari ini akan mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat insyaallah. Duduknya ibu di majelis ini akan menjadi duduknya ibu di Raudhah min Riyadhil Jannah. Saya berdoa kepada Allah, ibu melihat wajah saya, kemudian ibu akan mencari saya ketika ibu masuk ke dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berdoa kepada Allah bahwa Allah akan memuliakan kita di akhirat nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menuju langit, kita disambut oleh para penduduk langit, karena penduduk langit mengenali kita karena kita senantiasa duduk di majelis yang sangat mulia ini bersama dengan guru-guru kita insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Iin tolong dipimpin doa sekali. Kita berdoa Bu ya. Kita angkat kedua tangan kita. Ini kiblatnya menghadap sana ya? Oh, berarti sudah menghadap kiblat, masya Allah. Masya Allah. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa khusus buat kita para ibu dan juga untuk kedua orang tua kita insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Dengan surat Al-Fatihah yang kami baca tadi, ya Allah, limpahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga kami memiliki kasih dan sayang yang besar kepadamu, kepada Rasulullah, dan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat, jadikanlah kami para ibu yang kuat, yang bisa mengangkat derajat anak-anak kami, ya Allah, yang bisa menggendong anak-anak kami, ya Allah,
menggendong mereka sampai ke tepi surgamu ya Allah, memastikan kaki-kaki kecil mereka melangkah ke surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha memberikan kesejukan, berikanlah kesejukan ke dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kesejukan ke dalam hati kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesejukan kepada kedua orang tua kami yang sudah tiada juga ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Terimalah segala amal mereka ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kubur mereka, muliakanlah tempat mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai tempat balasan yang baik atas amal yang telah mereka lakukan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah segenap kebaikan-Mu untuk membalas kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang sudah tua ya Allah. Ada di antara kami orang tua yang sedang sakit ya Allah. Maka limpahkanlah kesabaran kepada mereka ya Allah dalam menjalani hari tua mereka. Berikanlah kesyukuran kepada hati kami sehingga kami bisa mengabdi kepada mereka hingga maut menjemput ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati ini hati yang merindu untuk selalu dekat dengan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah hati ini hati yang senantiasa ingin berbakti kepada orang tua ya Allah meski mereka sudah tiada ya Allah. Ya Allah, sungguh ibu kami adalah pejuang yang tangguh ya Allah. Dia sudah melakukan banyak hal buat kami ya Allah. Ibu kami terbiasa menahan laparnya untuk kami ya Allah. Terbiasa hidup prihatin untuk menyekolahkan kami ya Allah. Kami tahu di keheningan malam mereka mengangkat tangan dan mendoakan kami sehingga saat ini kami hidup dalam kesuksesan ya Allah. Jangan jadikan hari kami ini lupa kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pada hari ini menjadi hari yang kami memiliki cinta yang berlipat-lipat kepada ibu kami ya Allah. Dan selanjutnya jadikanlah cinta itu cinta yang berlipat ganda, cinta yang akan menghadirkan kebahagiaan buat kami ya Allah. Cinta yang menghadirkan kami untuk berada di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya baginda Nabi mengajarkan kepada kami bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kami. Maka mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Dan berikanlah kami kemuliaan dengan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang memiliki daya guna yang tinggi ya Allah, manfaat yang besar dan keberkahan yang banyak karena keimanan mereka kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami anak-anak yang qanitat, yang taat pada-Mu dan Rasul-Mu di atas segala-galanya, yang tiada ketaatan kepada manusia dengan bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang hafiz dan hafizah, yang pandai memelihara diri dan kesucian, yang pandai memelihara amanah-amanah yang dipikulkan kepada mereka ya Allah, yang pandai memelihara Al-Quran di dalam hati mereka, pikiran mereka, ucapan mereka, dan perilaku mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah keluarga kami keluarga surga. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang hadir di sini ya Allah. Muliakanlah kami dengan ilmu ya Allah. Muliakanlah kami dengan amal-amal soleh ya Allah. Dan terimalah amal soleh kami pada hari ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di yaumil akhir dengan timbangan yang sangat berat. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir, jazakillah khairan katsir kepada Coach Handayani